Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Arian, dan kali ini kita ingin mengomentari video dari Denny Siregar yang judul Jokowi versus Intoleran. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Ketika bicara tentang radikalisme, saya selalu teringat peristiwa di Cikesik, Banten bulan Februari tahun 2011. Waktu itu ada beberapa penganut Ahmadiyah sedang berkumpul di sebuah rumah. Dan mendadak mereka didatangi oleh ratusan orang yang kemudian berteriak-teriak meminta mereka keluar sambil memaki, "Kafir, halal darahnya," berulang kali. Dari dalam rumah kemudian beberapa orang penganut Ahmadiyah diseret keluar dan 3 orang diantaranya dibunuh di tempat. Peristiwa itu divideokan dan menyebar di media sosial lengkap dengan kejadian kejam. Waktu tubuh telanjang dilempari batu besar meski korban kelihatannya sudah meninggal. Dan yang membuat saya miris, ada sedikit sekali polisi di sana yang tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka hanya diam, mungkin karena takut dengan banyaknya massa. Itulah salah satu peristiwa terkeji yang membekas di benak saya. Untuk peristiwa itu guys, kita perlu lihat dari ada ahli pakar sejarah ya, Babe Ridwan Saidi. Itu pernah membuat video, Anda bisa tinggal di channel Telis kalau saya nggak salah ya, beliau membahas tentang itu gitu. Sekali lagi ya, itu nggak seperti yang diberitakan oleh media massa gitu. Jadi Anda perlu belajar apa sebenarnya jadi waktu itu. Jadi nggak seperti yang media massa beritakan. Karena kita tahu media massa kadang-kadang tidak objektif dalam menilai suatu hal, dan kita harus lebih cerdas dalam menyikapinya gitu. Jadi Anda harus pelajari lagi apa sebenarnya jadi waktu itu gitu. Dan membuat saya bertekad untuk menyuarakan perang melawan radikalisme berbalut agama di media sosial. Radikalisme di negeri ini memang tumbuh subur dalam 10 tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kekerasan demi kekerasan terjadi atas nama agama, mulai dari sweeping warung waktu bulan. Sweeping warung waktu bulan puasa itu bukan suatu radikalisme. Itu bentuk dari, karena gini guys, yang melakukan itu bukan hanya Laskar, tapi juga Satpol PP kan. Kita tahu loh, Satpol PP juga melakukan razia, bahkan merazia juga PNS yang kedapatan nongkrong di tempat itu padahal mereka sedang berpuasa, dan juga lain-lainnya. Jadi ini dalam rangka untuk menjaga supaya orang yang lagi beribadah itu dihormati, dihargai. Kan yang beribadah belum puasa kan umat Islam gitu. Umat Kristen, Hindu, Buddha kan tidak beribadah saat itu. Nah, mereka harus menghargai orang yang sedang beribadah. Sama kayak umat Islam menghargai nyepi di Bali, karena itu umat Islam itu sangat menghargai di sana, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu peringatan nyepi gitu kan. Padahal mereka bisa melakukan apa saja mereka mau, tapi mereka menghargai saudara-saudara di Bali dan mereka tidak mengganggu saudaranya karena mereka menghargai, menghormati. Dan sama kayak orang puasa juga itu harus dihargai juga, dihormati. Kan mereka kan sedang beribadah. Nah, ini kan terbalik. Ketika kita minta dihargai, mereka malah orang-orang pada membela kalau seakan-akan yang perlu dihargai itu adalah orang yang nggak berpuasa. Terbalik lah guys. Orang yang dihargai itu adalah orang yang sedang menjalankan ritual ibadah, bukan orang yang tidak menjalankan ritual ibadah. Jadi kalau ada orang yang diminta untuk menghargai, menghormati orang yang berpuasa, itu sebenarnya diapresiasi, bukan dibully gitu. Ini malah membela orang yang tidak berpuasa, ini aneh sekali. Ini logika berpikir yang terbalik gitu guys. Puasa sampai ya peristiwa Cikesik itu. Belum lagi di tahun 2013, Hizbut Tahrir Indonesia tiba-tiba bisa menggunakan saluran televisi Republik Indonesia untuk menyiarkan agenda khilafah mereka di Stadion GBK. Kenapa SBY membiarkan radikalisme tumbuh subur? Khalifah beda dengan radikal, beda ya. Karena kalau ngomong khalifah kita ingat dengan Rasulullah SAW ya, para sahabat ya, juga kekhalifahan Turki Utsmani. Ini kan radikal guys. Radikal itu adalah orang-orang yang dengan keji, kejam memfitnah saudara-saudaranya dengan sebutan kata gurun. Radikal tadi, intoleran, teroris. Padahal mereka tidak melakukan hal itu. Kalau kita ngomong teroris, kita ingat pelaku bom diri, kita ingat Betontara, kita ingat ISIS. Adakah saudara kita melakukan itu? Tidak. Just lagi yang berbuat satu kelompok oknum di Solo itu kena semuanya gitu guys. Jadi ini tidak fair, tidak objektif. Hanya segelintir oknum melakukan lalu kena semuanya. Sementara
Yang lain banyak persekusi lainnya kepada para ulama yang hendak berdakwah, Ustaz Felix Siau, Ustaz Tengku Zulkarnain, Ustaz Habib Rizik Syihab. Bahkan itu di bandara dikuasai ya, mengacukan parang gitu kan, mengancam akan membunuh kalau berani juga menunjukkan dakwah di sana gitu. Ini yang tumbuh subur sebenarnya guys. Jadi radikalisme yang tidak berbalut agama, justru radikalisme yang memusuhi orang beragama. Sebenarnya juga orang ini kan ngaku beragama juga, saya muslim gitu kan, faktanya dia dengan tega melakukan pinahan label-label itu kepada sesama muslim guys. Di masanya. Karena pemerintahan SBY menganut sistem politik zero enemy atau tidak ada musuh. SBY Akhirnya kan di zaman SBY aman, tidak ada kegaduhan. Bahkan ketika beliau dihina dengan kerbau itu, beliau tetap santun gitu. Nah, itu sosok pemimpin yang kita inginkan, yang mampu menciptakan kedamaian, kesejukan. Kita ingat di tahun ketika Pak SBY memimpin itu tidak terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini. Sekarang ini kan gaduh, tiap saat gaduh, tiap sebentar gaduh. Dulu kita nggak pernah dengar tuh kata-kata radikal, intoleran, teroris itu kita nggak pernah dengar. Apalagi kata-kata anti Pancasila kayak gitu kita nggak pernah dengar. Baru kali ini gitu guys. Jadi pemerintahan sekarang ini terbukti menciptakan kegaduhan dan tidak bisa membuat negeri ini aman dan nyaman, dan serta tidak gaduh itu nggak bisa. Gagal pemerintah kita nih guys untuk menciptakan itu semua, karena pemerintah kita ini terkesan cuek dan terkesan membiarkan buzzer-buzzer yang dengan senang hati memfitnah orang-orang dengan label-label buruk tadi guys. ingin kondisi negara tenang, tidak ingin ada keributan apapun. Dan memang pada masa SBY tidak ada kejadian besar seperti demo masa 212 di Monas. Kenapa? Karena tidak ada yang menista agama Islam. Seorang lihat banyak kali penista agama ya, banyak sekali penista agama, baik dari kalangan Muslim sendiri, baik pun non Muslim. Nah, saya sering buat videonya itu ya, video-video saya buat itu guys. Ketika saya mau menteri Adelmando, Denis Regar, Tiko tadi, itu ada video-video tentang lainnya itu Taparagi juga. Itu kan dalam rangka untuk membela Islam dan umatnya dari penistaan agama gitu. Jadi sekarang ini banyak jadi penistaan agama. Kenapa? Karena pemerintah diam akan hal ini. Jadi mereka ini berani melakukan itu, ya kan? Mereka berani menista agama Islam, ya mereka berani, pemerintah terkesan diam. Jadi makanya ada 212. Jadi 212 itu berangkat dari giroh besar kesadaran umat kalau mereka harus turun ketika agama mereka dinistakan. Mereka harus membela gitu. Semakin agama mereka dinista, mereka membela dalam artian agar orang-orang tahu kalau Islam tuh nggak boleh dinistakan agamanya, nggak boleh menistakan ulamanya juga. Maka mereka turun guys. Nah itu tidak ada di zaman SBY. Berarti Pak SBY mampu, dengan saya acungi jempol, Pak SBY mampu menjaga kondisivitas. Pak SBY tidak membiarkan orang-orang yang menista agama bebas berkeliaran. Orang-orang jadi dulu kan kita tidak pernah dengar tuh kata-kata radikal, teroris, intoleran itu nggak pernah dengar. Baru kali ini gitu kan. Di fitnah-fitnah keji itu dan label-label jahat itu baru muncul sekarang. Nah itu dibiarkan oleh pemerintah gitu. Jadi sekali lagi ya, saya respect pada pemerintahan Pak SBY dibanding pemerintahan sekarang ini guys. Tetapi sebaran radikalisme makin meluas di banyak elemen penting bangsa seperti pendidikan, agama, sampai pemerintahan. Apalagi ketika PKS ada di pemerintahan, maka makin leluasa. Sekali lagi ya, yang pemerintahan sekarang ini ya, PKS suka posisi, yang pemerintahnya megang pemerintah itu kan partainya yang bukan kelompok PKS, tapi berseberangan dengan dia gitu. Jadi kelompok ini Siregar ini dia menguasai pemerintahan. Jadi kalau dibilang luasa nggak bisa luasa, karena PKS bukan pemegang kekuasaan. PKS hanya posisi ya. Pemegang kekuasaan itu adalah PDI, lalu ada Golkar, P3, PKB, Nasdem, kan Hanura, kan itu pemegang kekuasaan. Jadi yang luasa itu sebenarnya orang-orang, makanya di Siregar ini luasa mencegah fitnah. Di Siregar ada yang tuh luasa melontarkan fitnah dengan senaknya aja. Kamu radikal, ini teroris, intoleran. Kenapa? Karena ada di pemerintahan ya, punya backing kuat di pemerintahan. Ingat ya, pemegang kekuasaan ya, bukan hanya oposisi. Kalau PKS hanya oposisi, kekuasaannya kecil guys ya. Makanya ketika PKS menggolkan banyak susah dia guys, karena terbentur oleh pemerintahan yang mayoritas dipegang oleh orang-orangnya di Siregar sendiri gitu. Malah mereka menyebarkan ideologinya tanpa ada yang menghalangi. Bahkan di beberapa tempat. Yang salah, banyak menghalangi ya. Beda zaman SBY. Zaman SBY itu bebas mendakwakan khilafah. Sang lihat, mendakwakan khilafah nggak boleh. Hizbut Tahrir dibubarkan. Ulama-ulama berdakwah itu dipersekusi, gitu kan. Penista agama dibiarkan. Jadi sekali lagi guys ya,
Sekarang ini kita malah nggak leluasa, makin nggak leluasa berdakwah. Beda sama SBY dulu. Makanya zaman SBY itu kenapa umat Islam itu tenang, damai, aman, nyaman. Karena SBY itu mampu mengayomi umat Islam, mampu menjaga apa namanya, menjaga ya apa namanya, mampu menjaga kesebaran umat Islam, mampu menjaga apa namanya ya, hati umat Islam gitu. Nggak sekarang umat Islam hatinya selalu tersakiti terus dengan adanya penista agama dibiarkan, apa pindah-pindah kepada umat beragama Islam dibiarkan. Itu yang membuat apa namanya yang bikin gaduh itu gitu. Jadi sekali lagi ya, saya respect pada zaman pemerintahan SBY yang berbeda dengan yang sekarang ini. Di semua penista agama itu dibiarkan, perlu demo sampai sebesar itu berapa kali baru penista agama itu diproses. Kalau enggak itu tidak akan diproses itu guys. Ini sangat sangat apa namanya sangat tidak bijaksana guys. Kalau dia apa namanya ya, kalau pemerintah terus membiarkan para penista agama berkeliaran dengan lihat sekarang ini banyak sekali penista agama, dan itu sangat saya lakukan tiap hari untuk mengomentari mereka, membela agama saya dari para penista agama itu guys. Mereka berkongsi, sama-sama saling membutuhkan dan menyayangi, terutama dalam hal korupsi. Kalau masalah Nah ini tuduhan lagi nih, kalau mau kerjanya fitnah aja kan. Padahal PKS itu tidak memegang pemerintahan. Sekali lagi ya, uang itu semua dari pemerintahan yang didukung oleh Dinas Legal. Uang itu ada di partai-partai pemegang kuasa, tidak di PKS, tidak gitu guys. uang mendadak, tikus dan ular menjadi sangat Terus lagi yang terbukti korupsi itu kan banyak dari partai bukan PKS, tapi partai PDI, apalagi partai-partai itu yang bahkan kalau kalau saya lihat apa data terakhir itu ya 2019 2018 saya lupa, itu PDI pegang rekor paling tinggi yang kasus korupsi guys. Ini sekali lagi ya bukan dari PKS ya. Jadi apa namanya, dan uang itu ada di pemerintahan bukan pada oposisi. toleran satu sama lainnya. Jadi Anda bisa bayangkan, organisasi seperti FPI, HTI, bahkan ormas-ormas radikal lainnya pelan-pelan tumbuh. Di mana letak radikalnya ormas-ormas ini? HTI hanya berjuang mendakwakan khilafah ya. FPI berjuang untuk memberantas maksiat. Di mana letak radikalnya di mana gitu? Apakah radikal itu yang bukan radikal itu orang-orang yang memfitnah-fitnah itu ya, seperti Dennis Regar memfitnah ini radikal, ini kadal gurun gitu. Jadi intinya guys, ormas-ormas ini berjuang untuk generasi muda kita, agar kita nih generasi muda itu terbebas dari narkoba dan penyakit maksiat lainnya. Dan itu bagus sekali gitu, karena kita tahu memang penyakit generasi muda kita tuh sekarang tuh seperti itu. Mereka sudah terjangkiti virus kebebasan seksual, narkoba dan macam-macam lainnya yang itu hanya bisa dihindari dengan cara pemberantasan maksiat gitu guys. Besar karena mereka juga disuapi dengan dana bantuan sosial atas nama keagamaan. Mereka bukan saja makin besar, tetapi makin serakah dan kejam. Dan polisi juga tidak bisa berbuat apa. Serakah dan kejam bagaimana? Jadi gini, kalau Anda membuat kata maksiat, apa Anda ngomong baik-baik gitu? Kan enggak. Ahok aja guys. Coba kalau lihat termin kejam ya. Ahok itu ketika membubarkan jodoh, dia bawa polisi senjata dan tentara bersenjata lengkap, terus dia mengancam pakai tank. Apa itu kejam? Tidak. Saya apresiasi langkah Ahok itu namanya ketegasan. Nah, ini FPI tidak seperti itu. Dia tidak membawa senjata lengkap, dia tidak membawa tentara polisi, dia tidak membawa pistol tentunya. Tentara polisi kan punya pistol, punya senjata api. Mereka FPI nggak punya gitu. Jadi kalau kalau mau radikal berarti polisi dan tentara yang Ahok juga radikal, tapi kan tidak gitu guys. Jadi yang mereka lakukan sama, membatas sama maksiat gitu. Jadi sekali lagi ya, kita cermat melihat ini, jangan tertipu oleh provokasi dari Dennis Regar, Ego tadi ataupun Ade Armando guys. Karena ya itu tadi, perintahnya jangan bikin keributan. Jadi kalau kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang berbau radikalisme di beberapa wilayah, itu hasil tanam padi di masa SBY yang bukan saja lemah terhadap radikalisme. Ini tuduhan yang sangat yang keji ya. Saya kayak kalau Pak SBY dengar ini, apalah perasaan beliau gitu. Dituduh, beliau itu kan sudah nggak menjabat lagi, tapi kok dituduh terus permintaannya begini begitu. Juga ini tuduhannya juga kena kepada Pak Soeharto gitu kan. Ini bukan Pak SBY aja yang difinas ini. Pak ini sudah tidak meminta lagi, tapi permintaan yang lalu pun dijelekkan sama di Stegar, dibunuh dia difitnah-fitnah terus gitu kan. Dan itu juga menimpa Pak Harto juga gitu. Jadi memang kebiasaan orang-orang ini memang seperti itu. Jadi
Saya nggak tahu nih pendapat Pak SBY gimana mendengarkan ini. Tentu beliau ya nggak setuju tentunya gitu. Karena beliau terbukti berhasil menciptakan kondisi yang aman, nyaman bagi kita beragama. Nggak seperti sekarang ini ya, semuanya dilarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita begini itu radikal, intoleran, anti Pancasila, gitu kan. Kita nggak bisa leluasa, guys. Jadi sekali lagi kalau ada yang kalau dia mengatakan kita leluasa, tidak, kita nggak leluasa ya. Karena rezim inilah kita seperti ini. Sebelumnya nggak pernah terjadi ini. Sebelumnya nggak pernah HTI dibubarkan, nggak pernah FPI itu diperlakukan seperti ini gitu kan. Jadi hanya di zaman ini yang kita diperlakukan seperti ini, guys. Tapi bahkan menyuapi mereka sampai mereka menjadi besar seperti ini. Dan kita baru melihat dengan jelas bentuk tubuh mereka justru pada masa pemerintahan Jokowi. Jokowi ketika menjabat, tujuannya jelas, membangun Indonesia dengan menghapus segala macam. Kenapa mereka ojo gigi? Karena zaman ini lama Islam tuh dipersekusi terus, dibully, dituduh, difitnah gitu kan. Ulama kita tuh dibully gitu kan. Jadi kenapa sebelumnya nggak timbul? Karena sebelumnya aman-aman saja gitu. Umat Islam tuh hidup tenang, tentram, tanpa ada penistaan gitu kan. Sekarang tidak, berbeda. Umat Islam kita sekarang difitnah gitu kan. Ya, ini timbul mereka itu tentu nggak ada panggang, nggak ada api tanpa ada asap gitu. Jadi harus dilihat ke belakang, bukan tiba-tiba mereka muncul begitu saja. Ada sebab kenapa mereka muncul, karena mereka melihat ya kondisi negeri sudah parah lah guys. Semuanya kita sangat memprihatinkan kondisi ekonomi, hukum ya kan, korupsinya lagi, utangnya lagi, segala macam ini sangat memperhatikan. Dan penista agama makin merajalela gitu kan, orang-orang yang menista agama Islam lalu juga menuduh, kan udah banyak yang tertangkap itu, dan juga menuduh memberikan label-label yang keji itu seperti radikal, intoleran. Nah itu yang harus kita fokuskan, bukan pada ya Indonesia kan nggak punya ilmu tentang ini intinya guys. Praktek mafia di mana-mana. Negara yang dulunya cuma jadi kendaraan para pengusaha, pemilik modal, diubah bentuknya menjadi penguasa tunggal. Dan pada sisi inilah banyak pengusaha yang besar karena masa Orba dan masa SBY menjadi sebal. Mereka kemudian menggunakan tangan ormas-ormas radikal berbaju Terus sekarang ini ya banyak jadi kasus korupsi. Sekarang ini belum banyak gitu. Jadi banyak pengusaha-pengusaha itu dan ekonomi down gitu kan. Jadi salah sekali lagi kalau misalnya kecemburuan pengusaha besar yang mana dulu ini ketika zaman SBY itu Harto itu eksis atau eksis tidak. Memang kondisi kita lagi buruk guys. Jadi semuanya kena gitu. Semua bukannya menimpa pengusaha tertentu, tapi semuanya kita kena dampaknya. Apakah banyak kejadian di lapangan itu ya orang mencuri hanya kan untuk makan. Saking kita memang sangat susah kondisi kita ya. Jadi sekali lagi seperti kata-kata tadi, ini bukanlah karena itu, tapi memang karena memang kondisi kita memang buruk sekali guys ya, kondisi sekarang ini. Agama yang dulu mereka suapi dan saling berbagi untuk menggoyang Jokowi. Ormas-ormas ini pun sama sebalnya dengan Jokowi, karena di masa pemerintahan Jokowi inilah mereka tidak sekaya dan sebebas dulu lagi. Salah, karena sekarang jadi banyak korupsi, berarti kan mereka makin bebas. Karena orang yang melakukan korupsi itu berarti kan ada kebebasan, mereka melihat peluang gitu. Makanya sekarang ini kalau jadi banyak korupsi, apalagi KPK dilemahkan nih, kita tahu KPK dilemahkan. Dulu KPK itu melakukan sekarang pengawasan tuh hanya diawasi oleh internal KPK. Sekarang sudah sudah ribet gitu kan, sudah sampai ke mana-mana gitu. Sehingga tentu KPK tidak lagi punya ruang gerak yang cukup untuk itu. Menyadap juga nggak boleh sekarang kan. Jadi KPK dilemahkan. Belum lagi kasus Novel Baswedan kemarin ya kan, yang terkesan main, kok kena siram air keras tuh cuma dihukum 1 tahun tuntutan umumnya. Sementara yang ada yang artis penyanyi dangdut itu disiram air keras itu tuntutannya 15 tahun penjara. Ini kan jomplang, apalagi itu cuma artis loh. Ini kan Novel Baswedan, hero nya KPK gitu. Dulu lagi nanti ada undang-undang yang mengatakan KPK nanti akan jadi BSN. Ini kan makin ngaco guys. Jadi KPK hebat kenapa? Karena mereka independen, mereka tidak dekat pada negara. Mereka bebas masuk ke dalam memeriksa kasus-kasus yang berhubungan dengan negara. Karena mereka bukan bagian dari pemerintahan. Kalau mereka ASN kan kacau nanti. Mereka akan rentan untuk diintervensi. Karena mereka kan ASN bisa dipecat oleh pemerintah. Ini jadi KPK kan makin pusat nih guys ya.
kedepannya KPK akan makin rusak, dan itu jadinya di zaman sekarang gitu. Jadi koruptor itu makin bebas karena KPK sudah dilemahkan. Jadi sekali lagi ya, KPK dulu tuh kuat, zaman SBY itu KPK berprestasi, banyak tangkap tangan, kita apresiasi itu ya. Apresiasi itu tidak sebanyak sekarang gitu. Jadi sekali lagi ya, sekarang tuh malah koruptor makin bebas gitu. Dan yang nggak bebas adalah umat Islam. Mereka sedikit-sedikit ulama kita dipersekusi. Ulama kita umat Islam itu macam-macam, itu radikal, intoleran. Bahkan agama kita dinistakan gitu, tanpa ada ketidak tegas dari aparat gitu guys. Jadi sekali lagi ya, sekarang ini memang yang apa namanya, yang umat Islam memang sekarang ini betul-betul di apa namanya, istilahnya tuh di persekusi, dibully, dizolimi, difitnah macam-macam yang tidak pernah terjadi waktu zaman SBY dan dulu guys. Jadi yang nggak bebas umat Islam, dan yang bebas itulah koruptor karena KPK sudah dilemahkan gitu guys. Itu logika yang harus kita pakai untuk mencermati kondisi sekarang ini. Jokowi lemah terhadap radikalisme. Tunggu dulu teman. Lemah berarti dia tidak berbuat apa-apa dan tunduk di hadapan kelompok radikal. Saya nggak melihatnya begitu. Yang saya lihat hanya permainannya tidak seperti yang banyak orang harapkan dengan main pukul atau tangan besi. Bahkan pada masa Jokowi, Justru dia main melakukan tangan besi karena zaman sebelumnya tidak pernah HTI dibubarkan ya. Tidak pernah ulama kita tuh dipersekusi. Zaman sebelumnya tuh ulama kita bahkan tidak pernah ditembaki gas air mata. Bahkan ada yang masuk rumah sakit banyak ya, masuk almarhumah Ustaz Arifin Ilham selain masuk rumah sakit, banyak ulama yang masuk rumah sakit gitu kan. Dan ini hanya pada rezim ini. Jadi sekali lagi ya, nggak bisa dikatakan dengan tidak tangan besi karena zaman dahulu tidak seperti itu. Sekarang ini memang banyak jadi kezaliman pada para ulama, para umat Islam juga guys. Jadi sekali lagi ya, yang disampaikan ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. sudah melakukan banyak hal besar terhadap pemberantasan radikalisme. Mari kita hitung dengan adil, mulai dari pembubaran organisasi. HTI tidak radikal, di mana tak radikal HTI? Pernah dia lakukan hal-hal yang kekerasan, memfitnah orang yang sebutan radikal, intoleran kan nggak pernah. HTI hanya mendakwakan khilafah itu saja gitu. Dan itu khilafah merupakan bagian dari Islam, dan itu merupakan sejarah Islam yang sangat panjang dan sangat sangat ketika Islam berada di masa kemasannya itu ketika khilafah berdiri. Ketika khilafah berdiri, Islam sudah tutup buruk seperti sekarang. Apa Suriah seperti itu, Palestina seperti itu, Rohingya lagi kasus itu. Yang dulu kan tidak ada kasus itu ketika khilafah berdiri. Jadi sekali lagi guys, apa namanya? Ini sebenarnya yang apa namanya, HTI ini nggak radikal. Radikal tuh orang-orang yang seperti mengatakan orang lain itu anti Pancasila, anti NKRI, radikal terus itu ya sebenarnya yang radikal guys. HTI menyingkirkan Rizik Syihab sang imam jumbo ke luar negeri sampai mengangkat Ini menyingkirkan. Ini jelas ini statement apa loh? Akhirnya akhirnya kita melihat kalau di Siregar akhirnya slip lidahnya. Dia mengakui ya, mungkin dia sadar melakukan ini, saya nggak tahu dia sadar apa tidak gitu kan. Tapi dia mengatakan menyingkirkan Habib Rizik, berarti jelas dia mengakui kalau pemerintah memang menyingkirkan Habib Rizik. Di Habib Rizik itu di Mekah tuh karena ada tindakan apa namanya dari pemerintah. Itu statement dari bukan saya ya, tapi di Siregar. Di Siregar mengakui kalau apa namanya menyingkirkan Habib Rizik ke luar negeri. Jelas ini perbuatan, jadi di Siregar sama dengan mengatakan ini perbuatan pemerintah loh gitu, ya kan. Jadi sekali lagi ya, kita tahu ternyata Siregar telah membukanya kalau ternyata Rizik Syihab itu adalah disingkirkan luar negeri ya oleh pemerintah sendiri. Ini terbukti loh, Siregar yang ngomong gitu. Tito Karnavian dari Densus 88 yang sangat menguasai terorisme menjadi Kapolri dan mengganti rektor-rektor di universitas negeri dengan mereka yang disumpah untuk ini kan suatu hal yang otoriter, diktator, mengganti senaknya gitu, ya kan? Ya kan? Lalu memberikan apa sendiri, apa poin-poin sendiri gitu. Ini kan tidak adil gitu. Jadi ini guys, inilah sebenarnya yang radikal itu. Ya, berbuat otoriter, diktator dengan mengganti senaknya rektor gitu kan. Bahkan ada 29 rektor lagi diganti dengan sewenang-wenang gitu guys. Jadi sekali lagi guys ya, ini yang kita takutkan sekarang ini, pemerintah kita menjadi dengan sewenang-wenang mengganti orang gitu guys ya. Gak sesuai dengan dia diganti, gak sesuai dengan dia dibubarkan, gak sesuai dengan dia difitnah kalau gurun radikal intoleran teroris. Ini yang tidak kita inginkan gitu, yang harus kita waspadai tindakan-tindakan seperti ini. bela NKRI. Itu bukan langkah kecil, justru itu langkah-langkah yang besar dan berani.
Kalau kita bandingkan Jokowi dengan SBY dalam penanganan radikalisme, itu seperti membandingkan bulu alis dengan bulu kaki. SBY did nothing, sedangkan Jokowi got. SBY nggak melakukan apa-apa, justru dengan tidak melakukan apa-apa itu dia melakukan sesuatu. Dia menjaga keamanan, dia menjaga ketentraman, dia menjaga pasar umat Islam. Tapi justru sekarang ini ketika dikatakan Jokowi does everything, berarti Jokowi lakukan segalanya. Termasuk tadi menyingkirkan Abu Siap ke luar negeri. Jadi sekali lagi guys ya, kita tahu dari segmen ini dia mengakui sendiri kalau memang Habib Siap itu disingkirkan ke luar negeri. Jadi itu bukan Habib Siap ya, memang disingkirkan ya. Dia sekali ngomong jadi Habib Siap disingkirkan ke luar negeri. Jadi sekali lagi ya, Jokowi does everything emang, termasuk membiarkan penista agama, mendukung buzzer-buzzer yang menistakan agama gitu kan, dan sampai melakukan membuat Rizik tuh nggak bisa pulang gitu kan, karena ini pilihan dari sendiri. Justru ini membuat memancing kemarahan umat Islam gitu. Jadi pemerintah sekarang tidak pandai menjaga pasar umat Islam, sehingga terus saja gaduh terus kan. Dulu tidak pernah terjadi hal ini guys. Everything memang belum sempurna karena radikalisme ini sudah besar dan berakar akibat pembiaran sejak lama. Jokowi juga melakukan langkah berani dengan memilih menteri agama yang dulu sering diberikan ke NU, dan kali ini dia kasih ke mantan militer dengan harapan Ya akhirnya pertama kali buat terpilih menteri langsung Pak Farzul buat gaduh gitu kan, langsung dia dikritik oleh banyak pihak termasuk MUI sendiri. Jadi sekali lagi guys ya, menteri agama tuh seharusnya orang yang pandai agama, yang ahli agama, bukan dari militer gitu. Militer tuh kan harusnya hanya jadi menteri pertahanan, apalagi menteri apalagi kan, nggak cocok di menteri agama guys, karena menteri agama terus punya sikap mendinginkan Islam yang damai, bukan dari militer yang tentu punya punya tendensi untuk ya bersikap seperti militer, bukan bersikap seperti seorang yang agamawan gitu guys, tapi bersikap menjadi seorang yang tentu ke arah militer. Jadi nggak cocok menteri agama militer, nggak cocok gitu, karena ini baru terjadi sama saya. Dulu nggak pernah kan menteri agama seorang militer, tapi selalu merupakan seorang ulama gitu. Jadi ini sekali lagi ini bukti dari, dan kita tahu bukan hanya beliau saja, banyak juga yang lain tuh menteri salah pilih gitu. Bahkan sekarang ini pendukungnya sendiri mengatakan kayak orang-orang ini, Anies Tegar dan kawan-kawan ini mengatakan ada webinar itu mengatakan reshuffle gitu. Jadi ini udah reshuffle yang berapa kali gitu. Ini tuh bukti presiden nggak mampu milih menteri. Ya kan, jadi sekali lagi ya, justru kita lihat pemilihan menteri itu sangat kacau saat ini. Banyak bahkan beliau sampai marah malah kan, mengatakan menteri nggak becus gitu. Jadi sekali lagi ya, saya menteri di sini sekarang banyak salah letak gitu. Menteri agama dari militer, ya, menteri pendidikan dari pengusaha Gojek. Ini kan banyak nggak nyambung guys, gitu kan. Jadi ini membuat negeri kita ini makin kacau tentunya karena salah pilih menteri tadi, sehingga digencarkan isu untuk reshuffle gitu. Berarti kan memang mereka nggak puas dengan kerja menteri ini. Dan ini ingat, itu bukan beli sendiri ya. Menteri ini nggak bekerja kalau nggak dipilih sama presiden. Sekali lagi ya, menteri ini punya hubungan berat dengan presiden karena presiden memilih dia. Kalau nggak presiden pilih, dia akan jadi seperti itu, gitu kan. Jadi dia adalah, mereka semuanya adalah pembantu presiden yang terkoneksi dengan presiden, sehingga kalau kita ada menyalahkan mereka, ada juga harus menyalahkan pemimpinnya juga yang memilih mereka, yaitu presiden sendiri gitu guys. penanganan radikalisme berbaju agama harus lebih revolusioner. Tapi kayaknya gagal dan tidak memenuhi ekspektasi. Sang menteri bahkan memuji-muji FPI, bukannya berhadapan head to head dengan mereka. Gak tahu kenapa, rasanya kenapa EPI berjuang masyarakat menjadi masalah negeri ini, menjadi masalah menggeroti akhlak mental dan muda kita. Ya, muda kita tuh terbius dan terjerembab dalam jurang kenistaan, yaitu narkoba, seks bebas dan segala macamnya. EPI berjuang untuk membatas maksiat di negeri ini, dan itu demi masa depan generasi muda kita, masa depan bangsa kita juga. Dan EPI juga di banyak tempat membantu korban bencana gitu. Nah, ini tidak ada dilakukan oleh mas-mas lain gitu, cuman EPI yang saya lihat gitu. Padahal EPI ini bukan partai politik, dia tidak punya kepentingan politik untuk jadi partai ataupun apa itu. Dia hanya menyebarkan dakwah, membatas maksiat, membantu korban bencana alam. Nah itu tidak diketahui oleh Segar, sehingga ketika Pak Fazrul mengapresiasi EPI, berarti beliau cerdas ya. Justru orang-orang yang tidak mengapresiasi EPI dan malah membeli EPI adalah orang-orang yang tidak cerdas, dan itu adalah termasuk salah satunya adalah diri Segar sendiri guys. Gak tau kenapa, ya dalam sekian proyek pasti ada yang gagal, gak semua berhasil sempurna.
Tapi niatan Jokowi terlihat sejak awal dia memimpin, hanya caranya tidak main pukul begitu saja. Saya selalu mengibaratkan radikalisme di negeri ini. Gimana nggak main pukul? Ya kan HT dibubarkan, sebelumnya nggak pernah gitu. Umat Islam harus berdemo besar-besaran, baru Ahok diproses dan banyak lain halnya gitu kan. Jadi sekali lagi ya, apa yang saya katakan ya? Jadi sekali lagi ya, justru yang dilakukan beliau itu adalah semakin memperuncing apa pemerintahnya dengan umat Islam Indonesia gitu. Makanya saya ingat ini di awal-awal Pak Harto memimpin dahulu. Pak Harto juga awal-awal itu juga menyinggung pasal umat Islam, tapi akhirnya beliau ujung-ujungnya tobat. Nah, saya Pak Jokowi seperti itu. Mungkin awal-awalnya kebijakan beliau banyak menyakiti umat Islam ya, banyak membuat umat Islam nggak setuju, berbeda pandangan. Mungkin nanti Pak Jokowi akan meniru jejaknya Pak Harto yang di akhir-akhir menjabat itu beliau menjadi orang yang soleh dan beliau tobat dan beliau tidak lagi mengusik umat Islam dan beliau tidak lagi mengganggu umat Islam lah. Jadi beliau itu menjadi sejalan dengan umat Islam tadi, guys. Seperti kanker stadium parah, kita tidak bisa main potong anggota tubuh begitu saja karena bisa cacat Indonesia. Jokowi melakukan proses kemoterapi bertahap, memang jadi pelan dan membosankan melihat. Loh, kata tadi melakukan segalanya. Sekarang dia katanya pelan gitu. Ini nggak konsisten gitu, guys. Justru saya setuju ketika dikatakan dia melakukan segalanya. Bahkan yang nggak pernah dulu dilakukan SBY, yaitu bubarkan HTI, dia bubarkan. EP diganggu ya, dia ganggu. Padahal dulu nggak pernah EP diganggu gitu. Jadi ya hal-hal yang dulu nggak terjadi zaman SBY dilakukan sekarang gitu. Jadi ini bukan lambat lagi, dia sangat cepat gitu. Sehingga saking cepatnya memantik perseteruan dan persisian dengan umat Islam Indonesia yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah itu, guys. Ya, tetapi cara Jokowi ini harus diakui ada hasilnya. Salah satu hasil dari cara Jokowi adalah pihak kepolisian sudah mulai berubah dari yang tadinya cuek bahkan bersahabat dengan ormas-ormas agama itu sekarang lebih tegas dan keras kepada mereka. Memang juga belum sempurna karena di beberapa daerah masih banyak kepala polisi yang masih lembek terhadap kelompok-kelompok itu. Sebenarnya Jokowi ya, hati polisi dan tentara itu nggak setuju dengan dengan pemerintah yang melakukan pembulian, melakukan pengerdilan, melakukan pengucilan terhadap Islam mayoritas tadi ya, yang Ahlussunnah wal Jamaah dengan tuduhan-tuduhan tadi, membiarkan buzzer-buzzer yang menuduh macam-macam gitu. Jadi sekali lagi banyak polisi itu yang sadar tentara. Mereka tuh sebenarnya melakukan itu karena terpaksa. Ketika mereka disuruh untuk banyak kisah-kisah yang Anda perlu perhatikan, kayak kisahnya Usama bin Tanjung yang dikatakan ya sebenarnya polisi itu nggak tega tapi gimana memang beratasan gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya mereka ini nggak rela. Jadi sekali lagi ya, saya apresiasi banyak polisi dan tentara itu yang punya jiwa bersih, guys, punya hati mulia. Dia tahu diri salah, meskipun mereka perintah, mereka tidak menjalankannya karena mereka punya prinsip, mereka punya hati, mereka punya perasaan. Kalau mereka yang diperintahkan itu salah, itu saya apresiasi yang positif itu ya, nggak gampang menerima perintah meskipun mereka tahu itu salah, mereka akan ya menjaga supaya mereka ya tidak ikut dalam sistem yang salah gitu. Tapi sayang mereka memang terikat sehingga mereka agak susah juga sebenarnya, guys, karena mereka kan cuma tunduk pada perintah. Tapi mereka banyak yang baik kok. Polisi kita banyak yang baik yang tentu tidak setuju dengan dengan orang dari Stegan dan kawan-kawannya yang selalu melakukan fitnah-fitnahan ya, tuduh sana tuduh sini gitu. Mereka paham itu. Banyak kooperasi kita yang cerdas gitu, yang saya apresiasi. Jadi mereka tuh gak gampang terprovokasi gitu, guys. Itu perlu kita acungi jempol tentunya. Juga harus menghadapi kenyataan adanya sistem otonomi daerah di Indonesia, di mana kepala daerah punya kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dan banyak kepala daerah yang juga berkawan dengan kelompok-kelompok radikal itu demi suara setiap pilkada. Dari sini, kita juga harus menilai dengan adil mana masalah daerah. Tapi yang menang kan Jokowi gitu. Tapi apakah Jokowi dituduh dukung kelompok radikal? Kan tidak. Berarti aneh. Suara terbanyak itu kan berarti bukan kelompok yang dituduh Denny Stegan ini radikal gitu. Ini ketika dikatakan kepada itu berteman dengan kelompok radikal untuk raup suara, ini kan nggak nyambung dengan hasil pilpres kemarin, guys. Jadi sekali lagi guys ya, mereka ini gak radikal, tapi itu radikal gitu loh. Hanya ulas kelompok orang akhirnya kena semua gitu. Makanya kita harus hati dan bertindak lain kali ya,
tubuh komando ulama, kita kalau misal ya pakai hukum aja lah. Kalau ada misal indikasi ya lapor polisi, sertakan bukti-bukti, selesai. Nggak usah kita hakimi sendiri guys, karena itu akan mencoreng, akan menjadikan senjata bahan bakar bagi orang-orang seperti Segar dan kawan untuk membuli yang lain juga. Ya nanti ujungnya pasti yang salah ini kan, oknum ini nanti ujungnya pasti yang nggak nyambung dengan itu yang disalahkan. HTI yang tidak melakukan apa-apa, hanya dakwah tentang khilafah kena juga. EP yang hanya membantah maksiat dan membantu korban bencana kena juga. Rizik yang sudah dibully, yang bahkan dikata disingkirkan sampai ke luar negeri, ya kan, sampai sekarang masih dibully terus, kena juga gitu. Padahal mereka ini tidak melakukan apa-apa gitu. Nah jadi hati-hati ya guys ya. Sebagai Islam itu harus cerdas, jangan main hakim sendiri, serahkan pada komando ulama dan serahkan pada aparat. Kita cukup lapor dan serahkan bukti-bukti, selesai udah. Ya, jangan kita melakukan hakim sendiri, kecuali memang kita punya bukti yang kuat. Karena ini akan gampang untuk disalahgunakan, dipelintir oleh orang-orang seperti Denny Siregar dan kawan-kawannya guys. Dan mana masalah nasional yang harus ditangani pusat. Jangan misalnya ada kejadian radikalisme di Solo, yang disalahkan ya tetap Jokowi sebagai presiden. Salahkan dong wali kota. Tentu, karena beliau tidak tegas dalam hal melarang Ahmadiyah dan Syiah guys. Karena kita tahu Ahmadiyah Syiah itu bukan termasuk agama-agama yang diakui di Indonesia. Kita tahu ada agama yang diakui itu adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan satu aliran kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tidak, Syiah Ahmadiyah tidak diakui gitu. Nah, maka beliau harus tegas itu. Jadi kalau presiden tegas, selesai masalah semua gitu. Ahmadiyah Syiah dilarang. Ya, oke lah kalian belum bisa pindah, kalian masih tetap beragama itu. Minimal mereka tidak boleh mendakwakan agama dia. Sesuai cukup mereka yang sesat, dan agama mereka yang sesat itu tidak berkembang luas gitu guys. Jadi seperti itu aja poinnya. Tanya yang belum bisa mengatur wilayahnya dengan benar, itu baru namanya adil sejak dalam pikiran. Dan mau sebagus apapun pemimpinnya, masalah radikalisme dengan baju apapun. Justru pemimpin yang gak bagus tuh membuat banyak orang-orang yang bergerak, sehingga bahkan orang ini sayangnya dituduh radikal gitu. Jadi gini guys, sebenarnya ini bukan radikal, tapi masyarakat sudah gerah dengan kondisi yang sekarang ini ya. Jadi beberapa tahun lampau sudah terjadi, ketika utang makin besar, BUMN merugi, ya, BPJS defisit, kita harus bayar naikkan iuran BPJS, listrik, BBM gas naik, semua mahal sekarang kan. Bahkan corona ini bahkan ada orang mencuri untuk makan gitu. Jadi ini bukan radikalisme, tapi bentuk demo, bahkan KPK dilemahkan. Ini bentuk demo dari masyarakat untuk betapa bobrok negeri ini gitu. Ini bukan radikalisme gitu. Jadi ini hanya ada di pemerintah ini, sebenarnya tidak pernah terjadi gitu kan. Jadi sekali lagi ya, jangan salahkan rakyat, karena bukan rakyat yang mengatur pemerintahan, tapi pemerintah lah yang mengatur semuanya, mengelola utang, menjalankan roda pemerintahan. Rakyat tuh hanya tinggal beres saja gitu, mereka hanya tinggal bayar pajak gitu, dan mereka tinggal bersuara ketika melihat ada sesuatu yang salah. Dan itu jangan dituduh radikalisme, enggak, beda ya. Jadi dia samakan kasus di Solo dengan yang orang-orang yang demo ini, enggak, beda sekali. Mereka tidak melakukan kekerasan, mereka demo damai gitu. Di Indonesia tidak akan pernah tuntas. Selalu ada peristiwa-peristiwa kecil di beberapa daerah. Jangankan Indonesia yang baru merdeka 75 tahun. Amerika yang sudah berusia ratusan tahun saja masih ada peristiwa rasisme. Harus kita... Itu jadi Indonesia. Gimana jadi Indonesia ketika orang-orang yang Arab dituduh kalah gurun? Itu kan rasis guys. Orang-orang Arab dikatakan kalah gurun, onta itu kan rasis sekali gitu. Orang-orang Islam dituduh, sebagian kelompok itu dituduh radikal, teroris. Ini kan rasis gitu. Jadi kalau di Amerika tuh rasisnya terhadap orang-orang kulit hitam, ya kan? Kalau di Indonesia rasisnya terhadap orang-orang kelompok Muslim tertentu dan terhadap orang-orang Muslim yang berdarah Arab, orang-orang yang bergelar Habib gitu. Jadi sekali lagi guys ya, Indonesia pun rasisnya pun sama kayak Amerika, dan itu adanya makin parah sejak pemerintahan ini, karena buzzer-buzzer yang melakukan itu dibiarkan merajalela gitu. Jadi sekali lagi ya, kondisi Indonesia sama dengan Amerika, apakah lebih parah? Amerika paling hanya menimpa kelompok itu jadi dari dulu. Kok sekarang kan tidak, baru kali ini terjadi gitu. Dan sebelum ketika zaman Soekarno ya terjadi, umat Islam itu partai Islam dibubarkan, kok sekarang ini HTI dibubarkan. Jadi sekali lagi ya, ini dijavu kembali kita ke zaman Soekarno dahulu, ketika partai umat Islam dibubarkan, umat Islam itu di rongrong PKI bisa dengan gampang di rongrong komunisme gitu kan. Jadi
Ini dejavu kembali ke zaman Soekarno. Kita teringat dengan kembali ke zaman Soekarno, guys. Sadari bersama, melawan radikalisme tidak semudah membalikan telapak tangan. Meski begitu, kita berharap kanker radikalisme ke depan akan sembuh karena negeri ini sudah sibuk dengan ekonomi yang bagus, pendidikan yang bagus. Ekonomi bagus? Apanya ekonomi bagus coba? Dengan bagus loh. Ini apa yang kalian ini adalah suatu hal yang bertolak belakang. Ekonomi kita sangat buruk, pendidikan kita sangat buruk gitu. Ya, jadi sekali lagi guys, apa yang sampaikan Instagram ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu. Dan kita lebih fokus pada kompetisi global. Nah, gimana kita bisa fokus pada kompetisi global kalau kita neraca perdagangan defisit, utang kita makin besar, kita harus bayar bunga besar kepada asing terus menerus. Dan ingat, kita kalah, investor asing malah masuk ke negeri ini yang membawa tenaga kerja mereka. Ya, di Pulau Dewanda tuh ratusan ribuan tenaga kerja dari mereka, membuat tenaga kerja dari mereka, modal dari mereka, apalagi barang-barang baku dari mereka. Kita hanya dapat bagi hasil yang sedikit, guys. Gak adil gitu. Pasarnya kita juga, konsumen kita juga, jadi kita rugi banyak hal di sini. Nah, jadi sekali lagi ya, gimana kita mau memenangkan kompetisi global kalau kita seperti ini gitu, cara mainnya seperti ini gitu, yang kita bukan berpihak pada industri dalam negeri, malah berpihak pada asing gitu guys. Daripada sibuk bertanya, agamamu apa? Kalaupun nanti masih ada sedikit Loh, agamamu apa gitu, gini loh guys ya. Yang perlu diwaspadai itu adalah Syiah dan Ahmadiyah. Kalau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kalau mereka mereka tidak memerangi Islam, kita tidak boleh memerangi mereka. Tapi kalau Ahmadiyah, saya ini adalah Muslim selimun, duri dan daging. Nah, ini yang harus diwaspadai, yang harus lebih didakwai, yang harus ditindak tegas. Karena mereka ini duri dan daging. Kalau yang lain Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu kan bukan dalam daging, tapi dia ada di luar. Dan menjadi duri itu hanya ketika ada oknum-oknum di agama tertentu yang menyerang Islam, itu baru jadi duri gitu. Tapi walaupun mereka ada kelompok orang-orang yang di agama tersebut yang menyerang Islam gitu kan, menista Islam, itu tetaplah itu bukanlah suatu bukanlah suatu ya saya agak lupa nih guys, bukanlah suatu hal yang bukanlah suatu hal yang perlu untuk bukanlah suatu hal yang dikatakan duri dalam daging, tapi duri yang di luar daging gitu guys. Jadi yang berbahaya itu sebenarnya bukan duri yang luar daging, yaitu orang-orang Kristen, Hindu, Buddha yang memerangi Islam, tapi duri dalam daging yaitu menjadi musuh dalam selimut, yaitu Syiah dan Ahmadiyah gitu. Itu berbahaya. Yang hal berbahaya duri dalam daging, bukan duri di luar daging guys. Penyakit radikalisme, anggap saja itu penyakit kadas, kurap, dan panu yang mengganggu, tapi digosok mas sabun aja beberapa hari langsung hilang. Kalau ada gerakan hilang, ini gimana kita menghilangkan susah guys. Kita sampai demo untuk memproses penista agama. Masih aja banyak penista agama gitu. Nah, jadi sekali lagi guys ya, ini sekali lagi nggak gampang ya. Nggak gampang ya, untuk kalau disegel dalam termin yang sebenarnya gampang dia, pemerintah udah bubarkan HTI dengan gampang ya gitu. Jadi memang tindakan pemerintah ini gampang memancing rasa menyinggung perasaan umat Islam gitu, dan itu jadi pemerintahan sekarang ini. Jadi sekali lagi ya, ini hal yang tidak boleh, yang harus kita waspadai dan cermati terus menerus guys. Gerakan radikalisme dan usaha membangkitkan kembali ideologi khilafah, bagi saya itu cuma gerakan panik karena sarang besar mereka sudah diruntuhkan oleh ideologi khilafah itu sudah didengungkan dari dahulu gitu ya kan, bahkan sejak kemerdekaan sudah didengungkan gitu. Makanya ada Kartosuwiryo dan kawan-kawan. Jadi mereka tuh ya, kalau kita lihat sejarahnya, kalau kita objektif, sebenarnya mereka lah yang pertama ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, bukan proklamasi ya. Cuman mereka dituduh gitu guys. Jadi sekali lagi ya, dan ulama kita sebenarnya pengen negara Islam, tapi mereka mengalah gitu. Banyak yang diubah ya ketika mereka melakukan rumusan, itu diubah melalui kesepakatan bersama dengan kaum nasionalis. Jadi sekali lagi ya, dakwah khilafah ini sudah dari dulu ya kan. Jadi sekali lagi ya, dan sekarang malah diruntuhkan oleh pemerintahan Jokowi. Jadi sekali lagi kita menyangka ini, berarti ini memang merupakan penggebirian kepada dakwah tentang khilafah sendiri guys. Jokowi. Kita memang tidak bisa berharap Jokowi akan menuntut
menuntaskan masalah radikalisme ini di 10 tahun masa jabatannya. Harus ada penerusnya, dan itulah yang kelak akan kita pilih, yang melawan mereka, bukan bersahabat dengan mereka, yang berani berhadapan-hadapan dengan mereka, bukan yang saling membutuhkan. Tuh, berani berhadapan dengan mereka sampai harus singkirkan kurang lebih. Kayak contohnya korbannya adalah hadis siap. Ini berbahaya sekali ya. Ini memantik permusuhan, memantik kemarahan, ujaran kebencian ya, radikalisme, kata-kata radikal, kalian radikal, teroris, Pancasila. Ini berbahaya sih. Ini yang merusak negeri ini sebenarnya guys ya. Jadi kita membutuhkan pemerintah itu yang bisa menjaga emosi, menjaga perasaan umat Islam agar supaya suasana itu aman, tentram, damai. Orang penista agama harus diproses, bukan dibiarkan seperti sekarang. Jadi itulah bentuk dari ya. Jadi kita harus memilih pemerintah seperti itu guys. Jadi lupakan pemerintah ini sudah terbukti gagal dalam mengayomi umat Islam. Kita butuh pemimpin yang mengayomi umat Islam, dan itu nanti calonnya ada Pak Anies Baswedan ya. Kita harapkan, atau mungkin ulama kita mau maju, alhamdulillah sekali ya. Kalau Ustaz Somad atau Habib Rizik mau maju, alhamdulillah sekali, kita dukung sepenuhnya ya kan, untuk agar membela agama kita dari fitnah-fitnah keji yang dilontarkan oleh orang-orang seperti Denis Legal ini guys. Jika ada kepentingan. Bapak Ibu yang tidak setuju dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI boleh mengundurkan diri dari kepala sekolah atau boleh angkat tangan hari ini. Silakan. Ada? Tidak apa-apa. Berarti sepakat semua ya? Setuju semua ya? Oke, ini saya sampaikan. Jadi kalau nanti saya nemu yang begitu, kalau saya nyopot panjenengan bukan karena apa-apa. Kalau saya temukan itu. Mari kita bongkar. Semua setuju, orang ngerti ya, Pancasila tahun 1945 itu tidak bertentangan dengan khilafah gitu. Makanya tidak ada rasa terpaksa tuh nggak ada. Saya kalau disuruh tadi kan oleh Pak Ganjar ya, kalau ada saya tidak akan cuci tangan, karena saya tahu Pancasila itu dan Undang-Undang 45 itu tidak bertentangan dengan khilafah. Yang bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang itu adalah komunis, sekuler, liberal, kapitalis. Khilafah tidak bertentangan gitu. Makanya di dulu tuh kenapa HTI bisa berdakwah, karena tidak bertentangan gitu. Nah, pemerintah ini aja menganggap itu bertentangan gitu kan, dan kita memantik pro kontra dan memantik permusuhan di mana-mana guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.